Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu kedua masa Paskah berdasarkan Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Blaise Pascal, seorang ahli filsafat dari Prancis, pernah mengemukakan sebuah argumentasi yang mendorong orang untuk percaya kepada Allah. Dia mengatakan, kalau saya percaya bahwa Allah ada dan ternyata kemudian Allah tidak ada, maka saya tidak kehilangan apa-apa. Tetapi kalau saya percaya bahwa Allah tidak ada, tetapi ternyata kemudian Allah ada, maka saya akan kehilangan segala-galanya. Apa yang mau dikatakan oleh Blaise Pascal itu ialah bahwa percaya kepada Allah atau beriman kepada Allah adalah sangat penting. Tidak ada ruginya kalau kita beriman kepada Allah, walaupun kemudian ternyata misalnya Allah itu tidak ada. Tetapi kita akan kehilangan segala-galanya kalau kita tidak percaya kepada Allah atau tidak beriman kepada Allah, tetapi kemudian ternyata Allah itu ada. Beriman kepada Allah atau mempunyai iman terhadap Allah berarti mengakui sejumlah kebenaran tentang Allah sebagaimana yang dirumuskan dalam doa Aku Percaya. Namun lebih dari itu, beriman kepada Allah mengandung arti bahwa kita menyerahkan diri kepada Allah sebagai penyelenggara kehidupan. Iman seperti itulah yang telah dimiliki oleh Abraham di dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Bunda Maria di dalam kitab suci Perjanjian Baru. Mereka menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, Sang Penyelenggara Ilahi. Penyerahan diri seorang beriman kepada Allah bukan terutama karena bukti-bukti ilmiah mengenai keberadaan Allah, melainkan karena keyakinan bahwa Allah tidak mungkin mengecewakannya. Pada masa ini, manusia hidup dalam suatu era yang sulit dibayangkan sebelumnya. Kemajuan teknologi yang luar biasa telah membawa manusia kepada kepercayaan diri yang luar biasa. Dia menganggap bahwa semua persoalan di bumi ini pasti bisa diatasi dengan kemampuan teknologi dan tidak perlu mengandalkan kekuasaan Allah. Banyak hal yang sebelumnya sulit dijelaskan dikembalikan kepada Allah. Kini dapat dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Kepercayaan diri manusia yang berlebihan itu membuat manusia sulit percaya kepada Allah. Orang-orang seperti itu membutuhkan pembuktian ilmiah mengenai keberadaan Allah. Mereka seolah mendasarkan imannya pada perhitungan-perhitungan rasional. Mereka seolah-olah mau mengatakan, tunjukkanlah Allah itu kepada kami dan baru kami percaya. Salah contoh dari tipe orang seperti itu adalah Rasul Thomas sebagaimana kita dengar dalam Injil hari ini. Thomas tidak percaya bahwa teman-temannya melihat Yesus yang sudah bangkit. Dia hanya mau akan percaya kalau dia memperoleh bukti-bukti yang meyakinkan, yakni bekas luka pada kaki, tangan, dan lambung Yesus. Atas dasar ketidakpercayaan Thomas itu, seminggu kemudian Yesus menampakkan diri lagi dan Thomas juga hadir bersama para murid. Yesus menyuruh Thomas memasukkan jari ke dalam bekas luka-luka Yesus karena ia membutuhkan pembuktian yang bisa dilihat dan bisa diraba. Namun Thomas tidak berani. Yesus lalu menegurnya dengan berkata, "Karena engkau telah melihat, maka engkau percaya.
Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sama seperti Thomas, kita mungkin kadang-kadang mengalami kegoncangan ketika kita mengalami krisis-krisis atau kesulitan-kesulitan dalam hidup. Dalam keadaan seperti itu, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Pengalaman para rasul menunjukkan bahwa keterbukaan terhadap Yesus yang bangkit menjadi kekuatan bagi mereka untuk kembali menjadi rasul yang teguh. Hampir semua rasul itu mati sebagai martir karena membela iman mereka akan Yesus. Karena itu, marilah kita berdoa, Tuhan, tambahkanlah iman kami, agar kami pun mampu berkorban demi Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.